إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. Lama-lama kita panjatkan segenap puji kita kepada Allah yang mana sampai saat ini kita berdoa masih berbicara nikmatnya, masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat Islam, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul. Dan kita luarnya ini mempermasalahkan salat Idul Fitri berjamaah. Salam dan salam tidak bosan-bosan kita sampaikan, kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabatnya dan semua pengikutnya. Berdirinya saya di sini selaku Habib Idul Fitri ingin memberikan wasiat khususnya untuk pribadi, umumnya kepada para jemaah sekalian dengan suatu wasiat takwa. Semoga wasiat takwa ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah masuki tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah, hari raya Idul Fitri. Maka di pagi ini wajiblah kita bersyukur, wajiblah kita bergembira karena kita sudah melaksanakan perintah Allah selama 1 bulan penuh, yaitu puasa Ramadan. Dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia Allah, wa rahmatihi, dengan rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira, huwa khairun mimma yajma'un, karena sesungguhnya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Berkat karunia dan rahmat Allah, kita benar-benar bisa melaksanakan puasa Ramadan. Berkat karunia dan rahmat Allah, kita benar-benar bisa melaksanakan salat tarawih selama 1 bulan penuh. Berkat karunia dan rahmat Allah, kita bisa khatam Quran, bisa terus Quran berkali-kali khatam di Masjid An-Nawiyah ini. Semua itu berkat karunia Allah. Berkat karunia Allah, kita masih bisa hidup, masih diberi nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tidak kalah penting, berkat karunia dan rahmat Allah, kita berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu semua adalah berkat karunia dan rahmat Allah. Panjanglahu, maka hendaklah kita bergembira. Kita hari ini bergembira bukan karena kita memakai baju baru. Kita hari ini bergembira bukan hari ini kita habis sholat makan-makan. Kita bergembira bukan hari ini kita mau jalan-jalan ke Ancol, ke Taman Mini. Tidak. Kita bergembira karena hari ini adalah hari Idul Fitri. Kita sudah melaksanakan perintah Allah, berkat karunia dan rahmat Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan segera amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bulan Ramadan memang sudah selesai, namun hikmah-hikmah dari bulan Ramadan wajib kita amalkan. Ramadan boleh selesai, tapi pelajaran hikmahnya wajib kita amalkan walaupun Ramadan sudah selesai. Karena semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada hambanya pasti ada hikmahnya. Allah memerintahkan salat kepada hambanya, pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya agar kita selalu ingat kepada Allah. Allah mewajibkan zakat kepada hambanya, pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya agar kita mempunyai sifat dermawan. Allah mewajibkan haji kepada hambanya, pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya untuk mempersatukan umat Islam sedunia.
begitu juga ketika Allah memerintahkan puasa kepada hambanya, pasti ada hikmahnya. Apa hikmah dari puasa yang sudah kita lakukan kemarin agar kita bisa mengambil hikmahnya? Ada banyak. Namun karena waktu yang sangat terbatas, saya akan membawakan 3 saja hikmah puasa yang wajib kita amalkan walaupun puasa sudah selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang pertama, Ramadan telah memberikan pelajaran kepada kita agar kita mempunyai sifat kejujuran hati, agar kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Bulan Ramadan kemarin ketika kita sedang puasa, jam 2 siang sedang panas-panasnya, perut lapar, tenggorokan haus, kita masuk ke dalam kamar kita kunci. Dalam kamar ada nasi padang, ada es campur. Pertanyaannya, ketika itu apakah kita berani mau makan? Padahal perut lapar. Ketika itu beranikah kita minum? Padahal tenggorokan haus. Tidak ada yang melihat, kamar dikunci, teman enggak melihat, saudara enggak melihat. Kenapa kita tidak berani makan, tidak berani minum? Karena saat itu ada kejujuran hati. Hidup berasa diawasi oleh Allah. Ya, teman mungkin tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Tetangga mungkin tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Saudara bisa kita bohongi, tapi Allah tidak bisa kita bohongi. Ini hikmah yang pertama. Ramadan memberi hikmah kepada kita. Hiduplah merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena itulah kunci-kunci supaya kita tidak maksiat kepada Allah. Ketika kita ingin mencuri, ingat Allah Maha melihat. Ketika kita ingin narkoba, ingat Allah Maha melihat. Ketika kita ingin berzina, ingat Allah Maha melihat. Kalau kita masuk ke Indomaret, dalam Indomaret ada makanan, ada minuman, kenapa kita tidak berani mencuri? Karena di Indomaret ada CCTV. Begitu juga hidup kita tidak sadar kalau badan kita ini ada CCTV-nya, malaikat Raqib dan malaikat Atid. Ini CCTV yang menempel kita, yang mengawasi kita selama 24 jam, dan ini akan direkam dilaporkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang kedua, Ramadan telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup harus disiplin. Makan diatur oleh Allah, minum diatur oleh Allah, hubungan suami istri diatur oleh Allah. Makan bakso halal, makan mie ayam halal, makan nasi padang halal, tapi begitu puasa hukumnya haram. Kapan halalnya? Nanti habis maghrib. Makan diatur oleh Allah. Kalau belum waktunya jangan makan. Minum es kelapa halal, minum kopi halal, minum es campur halal, tapi begitu puasa hukumnya haram. Kapan halalnya? Nanti habis maghrib. Minum pun diatur oleh Allah. Kalau belum waktunya jangan coba-coba minum. Hubungan suami istri halal, tapi kalau puasa hukumnya haram. Kapan halalnya? Nanti habis maghrib. Hubungan suami istri pun diatur oleh Allah. Kalau belum waktunya jangan dilakukan. Inilah hikmah yang kedua, bahwa hidup ini harus disiplin. Kalau makanan yang halal saja bisa kita tahan, apalagi makanan yang haram. Kalau minuman yang halal saja bisa kita tahan, apalagi minuman yang haram. Kalau hubungan suami istri yang halal saja bisa kita tahan, kenapa yang haram, yang zina tidak bisa kita tahan? Ini hikmah yang kedua, bahwa hidup ini perlu disiplin. Kalau kita mau makan, tanya pada diri kita, ini yang saya makan ini halal apa haram? Kalau halal silakan makan, tapi kalau haram tinggalkan. Kalau kita sedang minum, tanya, ini yang saya minum ini halal apa haram? Kalau halal silakan minum, kalau haram tinggalkan.
hubungan suami istri juga begitu. Apakah ini haram atau halal?